Hari ini yang WL Ibu Ana. Oke deh, aku uji lagi. Oke, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mute-nya bisa dibuka, Bu Ana. Oke, kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Pada saat semua ya, puji Tuhan ya. Mari kita sama-sama muliakan nama Tuhan. Kita mau masuk dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau memelihara kami di sepanjang hari yang baru kami lalui Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, Engkau memelihara kami begitu sempurna ya Bapa. Kami mau saat ini Tuhan mempersatukan hati kami. Kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Engkau memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian menyenangkan-Mu. Ya, kita mau menyenangkan hati Tuhan ya. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan, ku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yes, Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu,
senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari senangkan Tuhan, mari sembah Dia. Haleluya. Kami menyenangkan-Mu, kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar ya Tuhan, inilah kerinduan kami untuk menyenangkan-Mu setiap hari ya Tuhan, setiap waktu yang Kau beri. Engkau tidak pernah meninggalkan kami tahu kami ada sebagaimana kami ada itu karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami terus memuliakan-Mu, kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah yang boleh kami jalani ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuliakan nama-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Mari kita terus memuliakan nama Tuhan lagi. Kita angkat satu pujian, bersyukurlah. Kita mau membesarkan nama Tuhan kita. Haleluya. Bersyukurlah ya pujiannya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita angkat sekali lagi pujiannya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Oke, saya masuk dalam ruang kesaksian. Saya mempersilakan bagi saudara yang mau bersaksi, menceritakan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan. Saya kali ya. Oke, silakan Bu. Salam ya sebelumnya. Halo. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih dari Komsel ini, maksudnya udah ada mendoakan untuk Felix, ponakan saya, yang untuk operasi jantung. Saya nggak tahu maksud Tuhan ini apa, karena lewat BPJS itu kan kita nggak tahu tanggal, ya kan? Jadi tergantung dari pihak BPJS-nya. Nah, kemarin orang tuanya dapat info bahwa besok operasinya pertama dijadwalkan hari Rabu. Terus malamnya sehari sebelum ininya, maksudnya semalam dimajukan operasinya. Dia bilang, kata dokter, ada yang halangan katanya anak, jadi dimajukan untuk Felix. Pas hari ini Felix usianya 2 tahun lah, ulang tahun. Saya mohon dukungan doanya juga untuk Felix besok operasinya supaya berjalan dengan lancar. Maksudnya semoga Tuhan campur tangan lah lewat dokter yang operasinya, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang cukup untuk semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doanya selama ini. Itu aja sih kesaksian dari saya. Oke, kita akan sama-sama doakan untuk adik Felix ya, namanya Felix ya. Oke. Felix. Percaya ya Tuhan pasti punya rencana yang indah. Kapanpun waktu yang Tuhan tentukan itu pasti yang terbaik. Dan kita percaya bahwa mujizat Tuhan pasti nyata. Dan Tuhan akan memberikan terbaik untuk adik Felix ini. Bagimu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Kita angkat sekali lagi pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya. Saya persilakan hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, mari kita sembah Dia. Terima kasih Bapa, inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Yesus. Kami percaya mujizat-Mu nyata di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang penyembuh kami. Kami berserah pada Engkau. Engkaulah Allah yang hidup, Engkaulah yang menciptakan kami semua. Kami menjadi saksi-Mu ya Bapa. Jadikanlah kami ya Tuhan, hamba-Mu yang setia. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita memohon doa kepada Tuhan untuk kesembuhan Felix yang esok hari akan menjalankan operasi jantung. Mari kita berdoa, saudara. Bantu saya untuk berdoa. Bapa, di mana pada malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, pada malam hari ini berkumpul bersatu hati, mengangkat tangannya Tuhan, untuk kesembuhan Felix ya Tuhan, di mana Engkau merencanakan pada esok hari ya Tuhan untuk menjalankan operasi kebocoran jantung ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, mungkin dokter bisa juga berkata apapun juga ya Tuhan, tetapi kami percaya ya Tuhan,
Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Engkau sembuhkan ya Bapa. Engkau lancarkan jalan operasinya ya Tuhan. Engkau sterilkan ya Tuhan alat-alat medis yang akan digunakan ya Bapa. Engkau berikan ya Tuhan kekuatan kepada kedua orang tuanya ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan pakai Felix untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan pakai Felix untuk mujizat-Mu akan nyata ya Tuhan. Sehingga Felix akan dipakai ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, di saat kami percaya ya Tuhan, mujizat-Mu akan nyata ya Tuhan. Di saat kami berdoa ya Bapa, Roh Kudus-Mu akan terus mengalir ya Tuhan untuk menjamah ya Tuhan organ-organ tubuh ya Tuhan yang rusak ya Tuhan Kau gantikan ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan Felix sudah sembuh ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur darah-Mu akan menyembuhkannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu ya Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita terus bantunya berdoa. Untuk kesembuhan Felix ya, saya percaya nanti Felix akan menjadi kemuliaan, kebesaran, dan kemurahan Tuhan. Amin ya saudara. Baik saudara, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Keluaran ya, Keluaran 32 ayat 1 sampai yang ke-6 ya saudara. Tim media bisa ditampilkan. Keluaran 32 ayat 1 sampai yang ke-6 ini tentang periokopnya tentang anak lembu emas, saudara ya. Baik, kita akan baca, kita perlahan-lahan ya supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Ayatnya yang ke-1, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Amin ya saudara. Ini menceritakan tentang sejarah bangsa Israel. Di mana di kitab Keluaran ini menceritakan bagaimana bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan yaitu Mesir. Kalau seandainya kita lihat itu, kalau seandainya dari Mesir itu menuju tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan, itu sebetulnya ada jalan pintas, saudara ya. Tetapi Tuhan tidak menunjukkan jalan pintas tersebut, tetapi Tuhan
mengambil jalan memutar. Ini sebetulnya ada maksud Tuhan, ya. Supaya kenapa? Supaya bangsa Israel itu diproses, saudara, ya. Karena kita tahu, ya, bangsa Israel keluar dari Mesir ini melalui padang gurun, ya, padang gurun, di mana yang hidup itu hanya ya binatang-binatang yang luar biasa buasnya, ya. Ada kalajengking, ular, ya, dan di luar itu tidak ada kehidupan sama sekali. Bahkan pohon pun mungkin pohon yang yang tahan dengan panas, ya. Cuaca pun ekstrim, saudara. Kalau seandainya panas, ya gurun itu panas sekali. Kalau malam itu dingin sekali, ya. Nah, tujuan Tuhan ini ingin diketahui oleh bangsa Israel bagaimana Allah mengadakan mujizat, bagaimana Allah menyertai bangsa Israel. Bahkan selama 40 tahun itu pakaian, makanan, kesehatannya disertai oleh Tuhan, ya. Kalau seandainya kita secara berpikir secara manusia, kita hidup di tengah-tengah gurun pasir, mungkin 1 minggu juga kita udah koma, saudara, ya. Tetapi ini bangsa Israel itu diproses sama Tuhan dan Tuhan memberikan mujizat-mujizatnya. Tetapi sungguh sayang, saudara, bangsa Israel terus mengeluh, menggerutu, saudara, ya, menggerutu, ya, karena dia karakternya masih terbawa oleh karakter tabiat yang ada di Mesir. Nah, ini yang jadi permasalahan. Tuhan ingin memproses, ya, jangan sampai Tuhan menginginkan jangan sampai karakter dari Mesir, karakter dari tanah perbudakan itu akan terbawa sampai tanah perjanjian. Dan pada akhir ceritanya, ya, banyak sekali bangsa Israel itu terbunuh, saudara. Kita tahu, saudara, yang selamat berapa orang? Hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb, ya. Nah, di pertengahan perjalanan, ya, di situ terjadi pada saat Musa menerima batu loh dari Allah, saudara, ya, yang kemarin kita sudah bahas, ya. Nah, lalu pada saat Musa ada di Gunung Sinai untuk menerima batu loh, ini bangsa Israel itu ibaratnya kehilangan induk, kehilangan seorang pemimpin. Karena dia tahunya itu Musa yang memimpin, walaupun ada Harun, ya. Saya perhatikan ayat ini sebetulnya ada beberapa bagian, saudara, di ayat 32 ini. Yang pertama ini adalah menceritakan bagaimana Israel itu memberontak kepada Tuhan. Lalu yang bagian kedua, ya, nanti mungkin kalau seandainya ada waktu kita akan bahas lagi bagaimana Tuhan itu marah sekali, ya, dengan perbuatan bangsa Israel ini. Dan yang ketiga, ya, bagaimana caranya, ya, Musa melunakkan hati Tuhan, ya, sungguh luar biasa, ya. Musa bernegosiasi kepada Tuhan karena waktu Tuhan marah itu ingin dihabisi bangsa Israel karena menyakitkan Tuhan, ya. Dan yang terakhir nanti ada pemulihan, saudara, ya. Pemulihan sehingga Harun yang pada saat di situ memimpin itu ditegur oleh Musa, ya. Nah, kita akan belajar tentang bagian yang pertama, bagaimana bangsa Israel itu menyakitkan hati Tuhan, yaitu dengan membuat patung emas, saudara, ya, lembu emas. Karena dia pikir ini Musa kok mengundur-undurkan diri, saudara, tidak langsung turun, saudara, ya. Di ayatnya yang pertama, ya, dikatakan ketika bangsa itu melihat, ya,
bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi di situ." Nah, pada waktu Musa menerima loh batu, memang tidak langsung turun, saudara, ya. Karena kenapa? Karena Musa pun mengkhawatirkan apabila langsung turun, itu sinar kemuliaan Tuhan itu terpancar, saudara. Dan Musa berpikir takutnya ya bangsa Israel melihat Musa dengan cahaya kemuliaan Tuhan itu mati, saudara. Ya, oleh sebab itu Musa menunggu dulu di atas Gunung Sinai, ya. Nah, tetapi bangsa Israel ini, ya, dia melihat kok pemimpin saya nggak turun gitu kan? Dia istilahnya tuh yang dipercaya yaitu Musa, ya. Sedangkan Harun itu dia pandai berbicara, saudara ya. Musa itu yang mengadakan banyak sekali mujizat, saudara ya, sehingga bangsa Israel ini lebih percaya kepada Musa. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Dia bukannya percaya kepada Tuhan Allah, tetapi percayanya kepada Musa, ya. Nah, oleh sebab itu pelajaran di ayat pertama bagi kita, ya, saya pernah berulang kali, ya, jangan percaya kepada siapapun juga, ya. Bahkan ya, maaf saja dengan tanda kutip ya, seorang hamba Tuhan pun kita harus menyelidiki ya. Supaya kenapa? Supaya kita tidak salah jalan, saudara. Kita kembali lagi ke firman Tuhan. Kita renungkan ya firman yang kita dengar ya. Dari manapun juga hamba Tuhan itu bagus sekali, saudara. Cuman terkadang persepsi orang berbeda-beda, ya. Pemikiran orang berbeda-beda, pengambilan keputusan berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu kita kembali lagi kepada Alkitab, ya, supaya kita mempunyai arah yang benar, ya, saudara, ya. Jadi, nah, di sini nah kejadian bangsa Israel, ya. Waktu Musa berada di atas gunung, dia bingung, saudara. Ini pemimpin saya kemana? Pemimpin saya lagi ngapain di atas, ya? Mungkin dia berpikir, wah enak-enak di sana, gitu kan? Gunung Sinai mungkin namanya gunung kan sejuk, saudara. Sedangkan bangsa Israel itu berada di bawah, saudara. Mungkin, ya ini nih hanya perkiraan, ya. Mungkin dia mengalami sesuatu hal yang kurang enak gitu ya. Nah, dia berpikir wah di atas gunung enak gitu kan. Nah, oleh sebab itu dia mendesak ya, mendesak ke siapa? Mendesak ke Harun, saudara ya, untuk membuat suatu benda ya, suatu benda yang dapat memimpin mereka, saudara. Nah, salahnya Harun dia tidak mempunyai prinsip, saudara. Nah, Harun itu istilahnya takut kepada bangsa yang memang saat itu sangat besar. Ya, dia memimpin bangsa yang besar sekali, saudara. Nah, akhirnya si Harun ini mengikuti kemauan bangsa Israel, ya. Sehingga apa yang diperintahkan? Yang diperintahkan yaitu di ayatnya yang kedua, lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku. Ya, jadi Harun karena dia melihat bangsa itu takutnya marah, ya, akhirnya dia mengambil keputusan untuk mengumpulkan emas, saudara. Ya, di antara bangsa Israel, dan emas itu nanti akan dilebur, saudara, dan menjadikan lembu emas yang mereka nanti
menyembah, saudara, ya. Nah, disinilah, saudara, kita melihat bahwa Harun itu takut, saudara, kepada keadaan. Nah, begitu juga kemungkinan banyak sekali kita, ya, apalagi saat ini, ya, yang tidak ada kepastian, ya, masa depan bagaimana ini, ya, bagaimana kehidupan anak-anak kita, gitu kan. Nah, inilah keadaan yang mengkhawatirkan, sehingga apa? Sehingga terkadang kita melupakan kuasa dari Tuhan, ya. Kita lebih cenderung percaya kepada manusia, lebih cenderung percaya kepada hal-hal atau benda-benda yang mungkin menurut kita ini dapat menyelamatkan, ya. Oleh sebab itu kita harus mengerti, saudara, bahwa di dalam diri kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu roh kita itu lebih besar dari apapun juga, saudara. Ya, mungkin dari sakit penyakit, mungkin dari ekonomi, mungkin dari keadaan, itu Tuhan bisa membalikkan keadaan dengan sekejap, saudara. Ya, asalkan kita masuk di dalam rencana Allah, mencari kebenarannya dan kita berserah kepada Allah. Atau mungkin, ya, apa yang kita harapkan tidak sesuai ya dengan apa yang kita inginkan, ya, ya, kita mungkin saat ini mengalami proses keadaan yang tidak enak, ya. Nah, Tuhan izinkan, saudara, kenapa? Supaya kita dibentuk karakter. Ingat, ya, seorang tukang periuk, ya, dia membentuk dari tanah liat. Itu kalau seandainya dilihat, itu tanah liat itu nanti dipanaskan menjadi sebuah bentuk kendi atau gelas, ya. Itu melalui proses, saudara, ya. Dan itu memang sangat menyakitkan dan sangat mengkhawatirkan. Tetapi kalau seandainya roh kita lebih besar dari apa yang ada di dunia ini, kita itu tenang, saudara, ya. Karena kenapa? Kita percaya kepada Tuhan, ya. Tuhan izinkan segala-galanya, ya. Mungkin kita mengalami sesuatu, mungkin dari pekerjaan atau dari usaha, Tuhan izinkan segala sesuatunya terjadi. Tetapi kalau seandainya kita bertahan masuk di dalam hadiratnya, Tuhan akan ganti berlipat kali ganda, saudara, ya. Semacam Ayub, ya. Bagaimana Ayub, ya? Ayub yang saleh, ya, itu diproses, saudara. Tuhan izinkan, gitu kan? Tuhan izinkan supaya iblis mengambil, ya kan? Mengambil segala yang dia punya kecuali jiwanya. Ya, Tuhan izinkan, Tuhan tahu, saudara, ya. Tahu, saudara. Nah, sehingga Ayub sampai terjatuh, ya, istrinya meninggalkan, saudara, sahabat-sahabatnya meninggalkan, anak-anak yang meninggal, ya, saudara. Tetapi Ayub tetap memuji, menyembah nama Allah walaupun dalam keadaan apapun juga. Dan pada akhirnya kita tahu, ya, ceritanya Ayub diganti berlipat kali ganda, ya. Nah, begitu juga, saudara, bangsa Israel di sini dia tidak tahan, saudara, karena kenapa? Karakter dia itu karakter budak. Inilah yang harus kita buang, saudara, ya. Jangan sampai karakter budak itu masih tertanam di pikiran kita, saudara. Pikiran budak apa, saudara? Ya, pikiran budak itu hanya bisa menuntut. Hanya bisa menuntut, Tuhan, kami ingin ini, saudara, ya. Tetapi untuk sesuatu untuk berkorban untuk Tuhan, nah, ini yang kita harus selidiki, saudara. Apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Soal memberi, maaf, bukannya soal materi saja. Soal memberi itu banyak sekali, saudara. Bukan hanya hal di gereja saja, saudara. Mungkin saudara mempunyai tetangga yang sedang kesulitan,
atau membutuhkan dukungan, kekuatan, saudara bisa bantu saudara ya. Itu pun saudara sudah mengabarkan firman untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Nah, inilah yang kita harus pelajari, jangan sampai pemikiran budak itu masih tertanam di dalam diri kita ya. Nah, oleh sebab itu kenapa bangsa Israel itu meminta kepada Harun ada supaya dibuatkan lembu emas ini, saudara. Supaya kenapa? Supaya mereka ada rasa percaya diri, ya. Nah, kalau seandainya saudara mungkin pergi kepada seseorang, ya, biasanya kan suka diberikan, ya, benda-benda yang mungkin dirasakan itu bisa membawa keberuntungan, ya, atau bisa mendatangkan keselamatan, gitu kan. Jadi artinya tuh benda itu dikeramatkan, ya. Nah, itu mungkin di beberapa daerah itu ada, saudara, tetapi ya kita jangan sampai demikian, ya. Oleh sebab itu saya pun pernah berbicara waktu beberapa hari yang lalu, ya. Kita jangan mengkeramatkan. Kita jangan mengkeramatkan yang lambangnya salib, saudara. Ya. Salib itu hanya mengingat bahwa itu pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Jangan sampai salib itu menjadi jimat kita. Bukan, saudara. Yang menjadi kuasa yang ada di dalam kita yaitu iman kita, saudara. Ya. Alkitab pun demikian, saudara. Alkitab hanya buku panduan. Yang terpenting adalah iman kita, ya. Lalu ayat yang ketiga dikatakan, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun, ya. Jadi mereka mengorbankan yang ada yang dia miliki, saudara. Anting-anting, ya, emas semua, saudara, itu dia serahkan kepada Harun supaya dibuat lembu emas ini, ya. Ini melambangkan apa, saudara? Melambangkan ini adalah keegoisan manusia. Saudara coba lihat, saudara, ya. Kalau seandainya saudara demen, ya, atau hobi, ya, suka kepada sesuatu hal, saudara berani untuk menebus harga itu. Walaupun harga itu mungkin menurut sebagian orang itu mahal, tetapi menurut saudara itu murah. Karena kenapa? Karena hobi saudara di situ, saudara, ya. Contohnya misalkan, ya, bapak-bapak, ya, mungkin kalau seandainya melihat barang elektronik, kan, elektronik, ya, handphone, ya, sekarang banyak sekali handphone. Handphone yang terbaru udah dia rela ngantri, saudara, ya. Belum di launching aja udah langsung mengantri gitu. Tetapi ya kalau seandainya orang yang tidak suka dengan handphone, dia berpikir, ngapain ngantri begitu, ya? Lebih baik nanti aja, tunggu kalau seandainya sudah beredar, ya. Jadi dia rela berkorban untuk mendapatkan sesuatu. Demikian juga bangsa Israel, dia rela berkorban. Ya, rela berkorban apa yang dia miliki untuk tujuan dia, ya. Begitu juga orang-orang yang bekerja, saudara, ya. Dia berpikir dengan bekerja keras, dengan mungkin kalau seandainya bisa kerja 24 jam, dia mungkin 24 jam supaya kenapa? Supaya uang dia banyak, gitu kan. Tetapi dia tidak berpikir bagaimana nanti usianya kalau seandainya dia sudah tua, saudara, ya. Mungkin sudah memasuki usia di atas 40 tahun, saudara, mulai berasa sakit anak, sakit ini, saudara, ya. Dan akhirnya apa? Uang yang kita kumpulkan selama kita bekerja itu habis untuk berobat, sehingga tidak dapat apa-apa, saudara, ya. Nah, inilah keegoisan yang manusia miliki, saudara, dan inilah yang kita harus matikan, saudara, ya. Apalagi saat ini, ya, saya mendengar kita memasuki masa resesi, ya. Harga-harga melambung tinggi, saudara,
Dan ini belum seberapa, saudara, ini akan terus berlanjut, saudara ya. Bahkan ada beberapa negara itu kan yang waktu Pak Darman firman ya, ada beberapa negara yang bangkrut ya, untuk membeli makanan aja dia sulit, saudara. Nah, ini yang kita harus hikmat, bijaksanalah untuk memakai uang yang ada, saudara ya. Tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara masuk di dalam hadirat Tuhan, itu tidak usah khawatir. Tuhan akan cukupkan. Burung pipit aja tidak mempunyai tempat, gitu Tuhan pelihara. Yang tidak menabur Tuhan berikan makan, saudara ya. Apalagi kita ya, sang pencipta ya, sang hasil ciptaannya, saudara ya, pasti Tuhan sertai dan Tuhan cukupkan, saudara ya. Baik, untuk selanjutnya di ayatnya yang keempat ya, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuklah dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, ya ini bangsa Israel, ya, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ya, jadi setelah dikumpulkan emas itu, ya dilebur dulu ya, saudara, dibentuk lalu dipahat, saudara, menjadi lembu ya, jadi lembu emas. Lalu dituntunlah lembu emas itu, diangkat, saudara, dan mereka berteriak bahwa itu Allah, saudara. Allah mereka, dan menyembah ya, menyembah bahwa dialah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun, selanjutnya ayat yang kelima, ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun kepadanya, besok hari raya bagi Tuhan. Nah, Harun mendukung, saudara, mendukung apa yang dikehendaki bangsa Israel. Inilah salahnya Harun, saudara, dan nanti Harun pun akan terima hukuman dari Tuhan. Ya, itu nanti kita akan belajar, saudara. Itu karena kenapa? Harun pun terlibat, saudara, dalam hal menyakitkan hati Tuhan. Ya, jadi walaupun dia mungkin merasakan ketakutan kepada manusia, tetapi Harun dengan tindakan itu dia harus mengalami hukuman dari Tuhan. Ya, begitu juga kita, saudara, hati-hati. Ya, hati-hati kalau seandainya ada sesuatu, misalkan, ya kan, misalkan kita harusnya jam ibadah, ya kan, jam ibadah karena sesuatu hal ya, kita takut kepada manusia, itu kan, takut kepada mungkin pimpinan atau siapapun juga, itu hati-hati, saudara. Itu pasti kita harus bertanggung jawab ya dengan apa yang kita perbuat, saudara ya, karena Tuhan adalah Allah yang cemburu, saudara ya. Kalau seandainya kita, ya contohnya gini lah, ya kan, kalau seandainya kita dalam masa pacaran, ya, pacaran, pasangan kita dekat dengan seseorang, ya kan, pasti hati kita itu panas, cemburu, saudara. Begitu juga Tuhan, saudara. Dan Tuhan itu adalah Allah pecemburu, saudara. Itu ada ayatnya, saudara, di firman Tuhan. Ya, jadi hati-hati. Selain Allah itu panjang sabar, kasih, murah hati, tetapi Allah sendiri itu adalah Allah yang cemburu, saudara ya. Jadi hati-hati, saudara ya. Dan keesokan harinya, ayat yang ke-6, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Jadi mereka setelah bangun, setelah dia menyembah, mungkin kecapean, dia tidur, keesokan harinya dia bangun bersukacita, saudara ya.
Karena ada apa? Karena ada lembu emas, saudara. Dan nanti pada akhirnya lembu emas ini akan dihancurkan oleh Musa, saudara. Ya, nanti pada saat Musa turun, ya, nanti kita akan belajar di kemudian hari, ya. Musa turun, dia melihat, ya, itu Musa sangat marah, saudara. Ya, nanti kita akan pelajari untuk di kemudian hari, karena ini waktu ya takutnya kemalaman, saudara ya. Baik, saudara, itu saja firman Tuhan ya, supaya kita mengerti akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Janganlah jadi renungan kesimpulan pada malam hari ini, janganlah kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Berhala itu banyak sekali, bukannya hanya patung saja, tetapi berhala itu bisa menjadi, itu adalah pekerjaan, itu bisa hobi, itu bisa uang, bisa karir, ya, sehingga Tuhan di nomor 2-kan, saudara, dan nomor 1-kan adalah keinginan kita, keegoisan kita, keserakahan kita. Ini yang harus kita pelajari. Jadi itulah kesimpulan pada malam hari ini, kita harus menjaga penguasaan diri kita, harus terus kita diperkuat ya saudara, supaya Tuhanlah yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah firman ini ya Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami, yang selalu kami ingat Bapa, sehingga apapun ya Tuhan, kegiatan kami, aktivitas kami, kehidupan kami selalu mengutamakan Engkau ya Allahku, karena kami tahu ya Tuhan, kemurahan-Mu ya Tuhan sungguh luar biasa. Kehidupan kami, keluarga kami, Engkau terus sertai ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu akan terus mengalir di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan ke Ibu Mary. Haleluya. Ya, shalom semuanya. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Kita bersyukur selalu buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kita semua bisa menerima berkat yang luar biasa, yaitu firman Tuhan. Kita percaya, kita doakan terus hambanya Pak Johan lebih luar biasa dipakai Tuhan. Haleluya. Ya, tiba saatnya kita akan masuk ke sesi ayat hafalan langsung ya. Oke. Hafalan. Oke, ada yang tahu ayat hafalan hari ini di mana? Roma 10 ayat 17. Roma 10 benar. Oke. Oke, kita mulai ya sekarang ya. Yang mau ayat hafalan. Amalina mau duluan? Ya, boleh. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, Tuhan berkati. Floren. Flo. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Hore. Cece-nya mana? Gisel?
Mau nggak kita? Mau, ayo cepat. Ayo, deh. Kayak bagus dong. Ayo. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran dan pendengaran oleh Kristus. Firman Kristus. Oke, Tuhan berkati Giselle, Loren, dan Amalina. Terima kasih. Ya, ada lagi Amalina? Sudah. Sudah habis. Ada lagi Melina. Oke, Tuhan berkati. Ya, Tante Lipong nih udah buka mic-nya. Ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman oleh firman Kristus. Iya, Tuhan berkati. Ada lagi Amin. nggak masukannya nih? Mau ditambahin nggak? Kagak. Masukannya ke depan no. Oke, Tuhan berkati. Ya. Telipong. Amin. Selanjutnya siapa ya? Ada yang udah buka mic belum nih? Tio udah angkat tangan. Angkat tangannya kok nekuk ya? Udah buka mic-nya. Oke, aja. Oh ya udah. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Terima kasih. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, Tuhan berkati Vera, Gio. Ya, kayaknya Ibu Ping Ping udah nantangin nih. Nantangin si Kamer. Nantangin ayat apa lah? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, Tuhan berkati. Amin. Ada Terima lagi kasih. nggak masukannya? Nggak ada, sendiri. Nanti diundang ya. Selanjutnya Iya. masukannya. Amin. Tuhan Amin. berkati ya, Ibu Ping Ping. Iya, sama-sama. Ya, selanjutnya siapa nih yang mau? Mic-nya buka, Taucan. Oh, Citocen ya. Mic-nya dibuka, Citocen. Oke, silakan. Roma 10 ayat 17. 17. Nah. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, Tuhan berkati Citocen. Pasukannya kalau ada dipanggilin Citocen buat ayat hafalan biar nambah poinnya. Sendirian. Oke, Tuhan berkati Citocen. Kasih. Ya, selanjutnya siapa yang mau lagi? Ini Noel, tumben nggak angkat tangan. Udah raise hand. Oh iya, nggak kelihatan. Warnanya sama kayak temboknya. Sorry ya, nggak kelihatan nanti. Silakan Noel. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Ada lagi? Ya, Mama. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya, 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. oke. Tuhan berkati Bu Melin, Pak Siagian, dan Noel. Ya, terima kasih. Semangat di dalam Tuhan. Oke, selanjutnya Pak Darman. Udah siap? Suaranya. Oke. Shalom. Shalom. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Oke, amin. Terima kasih. Ibu Ana selanjutnya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Oke. Pasukannya mana pasukannya? Kamu. Ayo, siapa cepat berkatnya lebih banyak. Grace. Ayo. Grace. Grace. Tunjukkan. Kamu bisa. Oke, Peter. Jadi iman timbul. Roma, ayatnya. Roma dulu. Roma 10 Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Oke, amin. Good. Waktunya. Ini ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, Tuhan berkati. Halo. Ayo Nathan. Nathan Alfidelis. Ayo. Iya. Oke, siap. Mulai. Ya. Ayo mulai. Roma 10 pasal 10. Roma 10 pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Oke, semangat. Nathan luar biasa. Oke, Tuhan berkati ya semuanya, keluarga Pak Darman. Semangat di dalam Tuhan. Ada lagi? Siapa ya? Mama? Bu Suanti. Suaranya mah belum kedengeran, belum dibuka mic-nya. Ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Oke. Oke, Tuhan berkati, Ma. Amin. Nah, ada lagi. Ini Bastian udah siap? Halo, Bastian. Bentar aja, Bu. Bentar. Ntar kalau udah siap kasih tahu ya. Filia udah siap? Siap. Siap. Doanya belum dibuka. Oke. Oke, kelihatan akhirnya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Oke, maminya udah pulang belum?
Belum, Tante, masih kerja. Belum ya, oke. Tuhan berkati Filia. Papinya mau nggak? Papa juga masih kerja, Tante. Oh, udah kerja ya sekarang ya? Iya. Oke, puji Tuhan ya udah dapat kerjaan bapaknya. Tuhan berkati Iya. selalu ya Filia dan Berkati keluarganya. juga. Oke, siapa lagi nih? Patrick ya. Tadi udah buka, ditutup lagi. Malu-malu. Patrick, Iya, malu mana saya. kamu? Buka dong. Iya, Roma. Aduh, kok jadi connecting? Halo, halo. Halo juga, aku di sini. Kamu di mana? Aku di sini. Gelap. Kelihatan nggak sih? Kelihatan jelas. Oke. Oke. Roma Nah, 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Oke, firman Kristus. Firman Kristus. Berkati. Pania mana? Ada tuh. Di mana dia? Oh, di sini. Oh, di situ. Oh, kamu di situ. Dicariin mamanya, di mana dia? Ya. Ya udah, ayo lanjut Pania. Roma 10 ayat 17. Jadi iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Iman timbul kan, bukan tumbuh. Iman timbul dari Ya. pendengaran dan pendengaran dari firman Kristus. Oleh firman Kristus. Oleh firman Kristus. Oke, nanti hafalin yang benar ya. Ya. Oke, ada lagi Bastian. Tinggal Bastian ya. Ayo Bastian. Sudah siapkah dikau? Ayo Bu. Ayo Bu, mau kemana? Jalan. Jalan-jalan Pasar Baru. Jalan-jalan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke. Ada lagi Bastian? Messi? Enggak Bu. Enggak Bu. Si Lika? Cepet kalian bergerak buruk. Oke, silakan Lika. Aku boleh Bu. Roma 10. Diam dulu. Roma 10 ayat 17. Jadi imam timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Oke, Tuhan berkati. Mamanya, Bu Tika mau? Lagi menjemur kain, Bu. Oke. Sudah ada lagi, Lika? Abang Messi mana nih? Abang Messi udah kangen nih. Lagi belajar, Bu. Oh, lagi belajar. Tuhan berkati ya. Biar ulangannya sukses, berhasil. Nilainya bagus. Oke. Ya. Selanjutnya, Pak Johan lagi komat kamit. Siap. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Oke, berkati saya ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, Tuhan berkati. Aku. Oh, Ferlin mau. Ya, Ferlin. Kurang tinggi. Berapa? Ayat berapa? Ayat berapa? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke. Oke, sudah. Oke. Oke. Ferlin. Oke, sudah. Ada lagi yang mau ayat hafalan? Oh, Pak Yongki siap.
Semangat Pak Yogi. Silakan. Bagus tau, bagus sangat. Roma 10 ayat 11. Roma 10 ayat 17. Iya. Jadi iman timbul. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke. Tuhan berkati Pak Yongki, luar biasa. Oke, semuanya sudah ya hafalannya. Saya sebutin ya, yang mungkin sudah atau saya belum sebutin, tolong koreksi ya. Ke-1, Amalina Floren Gisel, Omalipong, Ibu Vera Gio, Ibu Pingping Bekasi, Citaucen Noel, Ibu Melin Pasiagian, Pak Darman, Ibu Ana, Grace, Fania, Pak Darman, Fanianya Pak Darman, Nathan, Ibu Suanti, Filia, Patrick, Civania, Bastian, Lika, Bapak Yohan, Ibu Mary, Verlin, Bapak Yongki. Ada lagi yang belum disebut? Udah ya, udah semua ya. Oke. Udah. Ayat hafalan untuk selanjutnya di Yeremia 17 ayat 7. Siapa co-host hari ini? Noel. Silakan dibuka. Yeremia 17 ayat 7. Oke. Ada yang mau baca? Saya persilakan. Ya. Yeremia 17 ayat 7 ya? Ya. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, Tuhan berkati. Makasih Bu Ana. Tuhan berkati semuanya. Ya, ayat hafalan sudah selesai dan ya pengumuman kita hari Rabu. Berhubung tidak tanggal merah lagi, kita tidak libur lagi, kita ibadah lagi seperti biasa. Hari Rabu kita berkumpul kembali dalam ibadah fellowship Zoom. Jamnya sama 19.30. Oke, itu aja pengumumannya. Ada lagi. Ya, ada pengumuman lagi. Oke, ya. Shalom semuanya. Kedengarannya suaraku ya? Oke. Jadi youth itu untuk anak-anak youth ada undangan. Ada undangan bahwa hari Sabtu ini kita akan ibadah secara onsite, maksudnya kita akan bertemu gitu ya. Hari Sabtu jam 5 sore. Jadi kita mau merayakan sekalian 17 Agustusan. Nah, buat kalian anak-anak muda nih yang tergabung dengan youth, boleh ikut hadir. Kita akan melaksanakannya di Pondok Lezat. Jangan lupa untuk memberitahu orang tua dulu ya. Kalau nggak ada yang bisa, nggak ada yang anterin, nanti konfirmasi aja ke aku, nanti kita jemput gitu ya. Jam 5 sore buat anak-anak youth ya, dari kelas 5 SD. Oke. Semuanya yang ikut ibadah youth dipersilakan untuk ikut di Sabtu ini tanggal 27 jam 5 sore bertepatan di Pondok Lezat. Iya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih pengumumannya Verlin. Kita nggak diajak ibu-ibu. Boleh ikut kali besok. Oke, dari ibu-ibu kita bikin acara sendiri ya.
Oke, untuk anak-anak IUT ya, sekali lagi semuanya Lika, Messi, Elika, Messi ya, Bastian semuanya, Patrick, Fania Padarman ya. Ya, semuanya anak-anak IUT dah ikut semua. Hari Sabtu jam 5, ingat ya, jam 5 harus datang semuanya. Bersama-sama 17-an merayakan kemerdekaannya, biar telat tapi semuanya pasti ada hadiahnya. Dress code-nya apa? Merah atau putih? Merah atau putih? Selalu merdeka. Ami udah pakai baju merah tuh duluan sama Payong. Udah baju merah duluan. Oke, ibadah selanjutnya. Buat apaan pakai baju merah? Anak-anak IUT, Mam. Oh. Untuk perayaan 17-an. Oke, Pak Darman anaknya diundang semua ya, diborong semua. Di mana, Bu? Di Pondok Lejat Boulevard Hijau. Oh, Boulevard Hijau, iya. Nah, sebelum masjid ya Pak, sebelah kanan. Oh, sebelum masjid, ya. Belum. Oke. Nanti kita share loh. Dekat Gracia ya? Hah? Dekat sekolah Garatia itu ya? Iya. Dekat daerah situ ya? Daerah situ benar Pak. Iya. Pokoknya patokannya masjid gede ya Pak, sebelahnya. Oh iya. Iya. Oke. Jam 5 sore ya. Baik. Oke. Di ya. mana? Di Pondok Lezat. Oh, oke. Sip. Ping, kita berdua aja, Ping. Oke. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, waktu sudah jam 9 malam. Ya, sebelum doa syafaat, ada yang mau didoakan? Saya sudah catat untuk Ulangan besok. ulangan ya besok ya. Ya, Noel. Dia juga besok ulangan. Oke, saya ulangan nih. Ya, untuk Noel dan Gio dan anak-anak yang lain. Ya. Masih batuk. Kenapa, Gio? Mami. Mami kenapa, Mami? Mami kenapa, Mami? Mami kena ketembak. Masih batuk. Waduh, Mami masih batuk. Oke, kita doakan ya, Ibu Ya. Petra. Aku tanggal 25 mau periksa darah, biar hasilnya bagus semua. Oke, Tante Lipong ya, biar sehat selalu, hasilnya bagus ya. Iya. Berkati hasil tesnya baik. Ada lagi? Hari ini yang doa syafaat siapa? Hari ini siapa ya doa syafaat ya? Hah? Hari ini Ibu Mila. Oke. Makanya si Ibu Mila kemarin bilang nggak bisa. Oke. Ya udah, saya yang doa syafaat. Oke. Kita sebelum mengakhirinya kita naikkan satu lagu, kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Haleluya Yesus, Bapa kami yang baik Tuhan, kembali kami selalu mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Selama kami hidup Tuhan, kami mau selalu menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Pakai terus kami semua Tuhan sebagai alat-alat-Mu yang luar biasa Tuhan, sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu pada malam hari ini Tuhan, khususnya Ibu Ana sebagai WL Tuhan, Noel sebagai co-host Tuhan, dan yang lainnya Tuhan, kami percaya, dan Bapak Johan sebagai pembawa firman Tuhan, kami percaya Engkau berkati selalu segala pelayanannya, Kau pakai terus lebih luar biasa, dan terus Engkau sempurnakan selalu Tuhan. Pelayanannya semakin hari semakin maju dan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami percaya apapun yang dipergumulkannya untuk kemuliaan nama-Mu dan di dalam keluarganya, Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan, kami percaya penuh berkat yang luar biasa di dalam ibadah-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan untuk keluarga kami Tuhan, keluarga Pak Siagian, Ibu Melin dan Noel Tuhan, tutup bungkus keluarga ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan kami percaya oleh bilur-bilur kuasa-Mu Tuhan, segala sakit penyakitnya Tuhan, Engkau sudah angkat Tuhan, dan Engkau sudah sembuhkan Tuhan. Kami percaya keluarga ini selalu dalam penyertaan dan perlindungan-Mu yang luar biasa, dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, Engkau terus pulihkan kesehatannya Tuhan. Dan mereka bisa beraktivitas kembali Tuhan, dan melakukan aktivitas seperti normalnya Tuhan. Sehat selalu Tuhan, dan selalu setia di dalam Engkau Tuhan. Dan melalui apapun yang mereka rasakan berkat yang luar biasa, biarlah keluarga ini selalu menjadi saksi-Mu yang luar biasa di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih, berkati segala apapun yang dipergumulkannya dan dikerjakannya, Engkau buat semuanya menjadi berhasil Tuhan. Kami juga bersatu hati Tuhan, untuk anak terkasih kami Tuhan, dari keluarga Ibu Ping-Ping Tuhan, Felix Tuhan, yang masih usianya 2 tahun ini Tuhan, ada kebocoran jantung. Kami hanya percaya dan berserah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui tangan dokter yang akan mengoperasikannya Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka hanya sebagai perantara Engkau Tuhan, dan Engkau bekerja melalui mereka Tuhan, sehingga mereka melakukannya dengan sempurna Tuhan, dan operasinya berjalan dengan lancar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa bilur darah-Mu Tuhan, Engkau bekerja di dalam ruangan operasi pada saat Felix dioperasi Tuhan, dan kami percaya hasilnya akan selalu baik Tuhan, sehingga Felix bisa bertumbuh dewasa Tuhan dan menjadi saksi-Mu serta terang-Mu dimanapun Felix berada, dan apapun yang Felix lakukan Tuhan, Engkau jadikan anak ini menjadi anak yang luar biasa dan kebanggaan Engkau serta kebanggaan kedua orang tuanya Tuhan. Berkati selalu Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan Felix Tuhan, selama pemulihannya dengan berkat-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya Engkau juga berikan kekuatan yang luar biasa kepada keluarga besarnya, baik orang tuanya maupun
keluarga besarnya Tuhan, Ibu Ping-Ping, kami percaya Engkau berkati selalu Tuhan, berikan kekuatan, selalu berharap hanya kepadamu Tuhan, dan biarlah keluarga ini Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga melalui berkat yang Kau berikan lewat Felix Tuhan, keluarga Ibu Ping-Ping semakin percaya kepada Engkau Tuhan, semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan, di dalam kehidupannya juga selalu menjadi terang-Mu dan pelaku firman-Mu Tuhan, dimanapun keluarga Ibu Ping-Ping berada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah mulai aktivitas sekolah Tuhan, khususnya Noel, Gio, dan Messi Tuhan yang akan ulangan. Kami percaya Tuhan anak-anak kami selalu menjadi anak kebanggaan orang tuanya Tuhan dan kebanggaan Engkau Tuhan. Biarlah mereka dapat menjalankan ulangannya, dapat mengisinya dengan baik dan benar, serta mendapatkan hasil nilai yang terbaik Tuhan. Biarlah anak-anak kami Tuhan bisa bertumbuh, mencapai cita-citanya Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Kau nyatakan kerinduannya selama mereka belajar Tuhan. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang juara di dalam kelasnya dan juara di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang mereka perlukan di dalam sekolahnya, Engkau berkati selalu Tuhan. Engkau sediakan selalu segala kebutuhan dan keperluan mereka selama mereka bersekolah Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Vera Tuhan, yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya Engkau terus pulihkan kesehatannya Tuhan. Kami percaya oleh kuasa bilur darah-Mu Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, Engkau berikan kesehatan yang terbaik, pulihkan kesehatannya sehingga Ibu Vera bisa melakukan aktivitasnya kembali dengan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau juga berkati suaminya di dalam pekerjaannya, apapun yang dikerjakannya, Engkau buat semuanya menjadi berhasil Tuhan. Biarlah keluarga Ibu Vera selalu menjadi terang-Mu dimanapun keluarga Ibu Vera berada. Kami juga berdoa untuk Bapak Yongki Tuhan yang sedang sakit pada hari ini. Kami percaya oleh kuasa bilur darah-Mu Tuhan, Engkau telah angkat sakit penyakitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tutup bungkus Pak Yongki dengan kuasa bilur darah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau terus pulihkan kesehatannya sehingga Pak Yongki bisa beraktivitas kembali Tuhan seperti biasa Tuhan. Dan kami percaya Engkau berkati apapun yang dikerjakannya, baik untuk istrinya, anaknya Tuhan, dan keluarga besarnya Tuhan. Apapun yang mereka pergumulkan dan kerjakan, Engkau buat semuanya menjadi berhasil Tuhan. Begitu juga dengan kiosnya yang di PTC Tuhan, kami percaya Engkau akan kirimkan penyewanya Tuhan. Dan kami percaya biarlah usaha Pak Yongki semakin hari semakin maju Tuhan, semakin lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Tante Lipong Tuhan yang akan cek darah Tuhan. Kami percaya Engkau berkati kesehatan Tante Lipong Tuhan. Biarlah Tante Lipong pada saat menerima hasil cek darahnya semuanya hasilnya baik Tuhan. Dan Tante Lipong sehat selalu Tuhan. Kami percaya oleh kuasa bilur darah-Mu Tuhan, perlindungan-Mu yang luar biasa, baik untuk suaminya Tante Lipong dan Tante Lipong serta keluarga besarnya, anak, mantu, dan cucunya, semuanya Engkau berkati selalu, apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat semuanya menjadi berhasil. Biarlah keluarga Tante Lipong menjadi terang-Mu dimanapun keluarga besarnya berada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Citaucen Tuhan. Kami percaya Engkau tutup bungkus keluarga Citaucen dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulannya Citaucen Tuhan, Engkau buat semuanya menjadi berhasil Tuhan. Dan Kau berikan kesehatan yang terbaik untuk keluarga besarnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Suwanti Tuhan, baik untuk anak, mantu, dan cucunya, semuanya Tuhan, Engkau berkati selalu apapun yang dipergumulkannya Tuhan. Di dalam keluarganya Tuhan, Engkau berkati dan Kau buat semuanya menjadi berhasil Tuhan. Khususnya untuk David Tuhan, Engkau berikan pulihkan kesehatannya terus Tuhan.
Kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkaulah sumber segalanya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu dapat menyembuhkan Tuhan dan memulihkan keadaan kesehatan Ko David Tuhan. Sehingga Ko David bisa beraktivitas normal seperti biasa Tuhan. Berkati seluruh keluarganya, apapun yang dikerjakannya, Engkau buat semuanya menjadi berhasil, dan keluarga besar Ibu Suwanti selalu menjadi terang-Mu dimanapun keluarga besarnya berada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Pak Darman, berkati selalu apapun yang dipergumulkannya, Engkau buat semuanya menjadi berhasil, biarlah keluarga Pak Darman selalu menjadi terang-Mu dimanapun keluarga Pak Darman berada Tuhan, dan selalu Engkau jaga kesehatannya. Kami juga berdoa untuk Patrick dan keluarga besarnya Tuhan, baik untuk orang tuanya, adiknya, kakaknya Tuhan, semuanya Engkau berkati selalu apapun yang dikerjakan Patrick dan keluarganya, Engkau buat semuanya menjadi berhasil, dan kami percaya untuk pergumulannya Tuhan di tahun ini akan menikah dengan Fania. Kami percaya Engkau berkati, Engkau sediakan semuanya, segala keperluannya Tuhan, apapun yang dibutuhkannya untuk acara pernikahannya. Kami percaya Engkau berkati selalu, Engkau berikan cuaca yang terbaik Tuhan, sehingga acara demi acara dapat berjalan dengan lancar Tuhan, tanpa kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan. Kami percaya Engkau selalu berikan yang terbaik dan terindah untuk segala keperluannya di dalam pernikahannya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau lihat hati kami, Engkau lihat pergumulan kami yang kami bawa pada malam hari ini semuanya Tuhan. Hanya Engkau Bapa yang Maha Tahu, dan kami percaya yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang berbeban berat telah Engkau lepaskan segala bebannya, menjadi berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami semua yang hadir pada malam hari ini maupun yang belum bisa hadir. Engkau Bapa yang Maha Tahu. Engkaulah yang akan menolong mereka, Engkau yang akan memberkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya, apapun yang kami dengar tidak baik Tuhan, kami percaya Engkau akan mengubahnya menjadi baik Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus pulihkan keadaan dunia ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya kehidupan umat manusia Tuhan akan selalu merasakan sukacita yang daripada Engkau Tuhan, sehingga banyak saksi-saksi yang luar biasa bertumbuh Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur dan kami selalu percaya semua yang terbaik, semua yang terindah selalu Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk boleh kami menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasanganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah setiap pekerjaanmu, usahamu, pelajaranmu. Engkau akan menjadi kepala dimanapun engkau berada untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehidupanmu terus akan naik bersama Yesus Kristus yang bersama kita sama-sama. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Saudara, jangan lupa ya, mohon dukungan dalam doa untuk saudara Felix ya. Nanti di dalam doa mungkin tidur atau pagi, tolong doakan ya supaya mujizat Tuhan akan nyata. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.
Oke, sebelum mengakhiri ibadah seperti biasa kita akan foto bersama. Mana nih saudara Noel? Ayo, Noel. Tania, Verlin, boleh dinyalain kameranya. Oke, ayo semuanya dinyalain dulu kameranya. Oke. Atau papa yang Ya nanti aku yang foto aja nggak apa-apa. Ayo. Ayo kita mulai, Ayo, mari mulai saudara. bantu hitung yuk. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berfoto terlebih dahulu. Mari saudara mengambil jempolnya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Sekali lagi saudara menelofnya. Kita 1, 2, 3. Sarangeo. Sarangeo. Terima kasih Sarangeo. Ayo Ki, anak Terima kasih. Gracia ya. Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Selalu Saya izin live ya. Selamat beristirahat. Pada Tuhan berkati semuanya.